AHY halu, sebut warga Jakarta semakin sejahtera dan bahagia. Omong kosong. Ditulis oleh Jeff dari siwar.com. Fenomena halu yang penyebutannya sempat viral beberapa waktu lalu memang cocok dengan kondisi yang dialami banyak anak muda khususnya di Indonesia. Beragam kondisi banyak terjadi sehingga seseorang layak dideskripsikan dengan kata halu. Mulai dari mengidolakan seseorang dengan tidak sehat. Ini umumnya terjadi kepada perempuan muda penyuka K-pop yang mana seringkali berlebihan. Hingga halu anak muda lainnya yang ingin cepat kaya hanya dengan modal melakukan trading bodong alias binary option. Tentunya masih ada banyak sekali contoh tindakan-tindakan yang bisa dibilang termasuk ke dalam kategori halu tadi. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, coba kita pahami sejenak definisi halu yang sempat viral beberapa waktu lalu. Halu sendiri merupakan perpendekan kata dari asal kata halusinasi dalam bahasa baku Indonesia. Dalam penggunaannya di bahasa gaul, halu didefinisikan sebagai sikap seseorang yang menghayal terlalu tinggi. Seringkali, arti halu digunakan untuk menyebut orang yang omongannya tidak bisa dipercaya, atau bisa juga halu didefinisikan seperti omongan orang tersebut hanya delusi atau halusinasi belaka. Setelah kita mencoba memahami arti dari halu, maka wajarlah kalau perasaan seperti ini kerap kali hinggap di kalangan anak muda, karena memang banyak sekali dari kita yang masih muda dan kurang pengalaman dalam hidup, masih seringkali bermimpi tinggi tapi tanpa berusaha maksimal, ingin hasil yang instan dan sebagainya. Nah, ternyata sikap halu ini tidak hanya ditujukan oleh anak muda, kura-kura. Ternyata halu juga banyak hinggap dalam sikap dan perkataan seorang politikus, bahkan orang-orang besar dan punya jabatan juga. Kita ambil contoh Gubernur DKI Jakarta, Anies, sebagai pemimpin Jakarta yang tidak menunjukkan kerja keras dan kerja cerdas. Ini dibuktikan dengan hasil kerjanya yang sangat minim sekali. Tapi itu bukanlah halu untuk seorang Anies. Halu yang ditujukan Anies adalah keinginan dan kepercayaan dirinya yang ingin menjadi presiden. Wah, itu sih sama seperti sebuah delusi atau halusinasi belaka saja ya. Kata berjawab gayung bersambut, ternyata sikap halu Anies ini dipuji dengan perkataan halu lainnya. Kali ini perkataan halu atau omong kosong keluar dari seorang ketua umum partai. Kita sebut saja dengan inisialnya AHY. Anda pasti sudah tahu beliau ketua umum partai mana ya? Pada tanggal 15 Maret 2022 lalu dalam sebuah acara pelantikan pengurus partai tingkat daerah, AHY turut mengundang Anies dan AHY memulai perkataan manisnya dalam sesi kata sambutan dengan menyebut Anies sebagai sahabat. Tidak heran sih kalau dikatakan mereka berdua ini sahabat, mungkin memang punya kemiripan ciri khas, jadi tak heran mereka dekat sebagai sahabat. Sampai keluar kata-kata yang terasa begitu perih dibaca oleh mata, dan mungkin juga sakit jika didengarkan telinga. Mudah-mudahan dan sudah kita rasakan Jakarta semakin maju dan juga semakin sejahtera, serta semakin bahagia warganya. Wah, perkataan Anda halus sekali Mas AHY. Saya heran warga Jakarta mana yang semakin sejahtera dan semakin bahagia di bawah kepemimpinan Anies, dan bagian kota Jakarta mana yang semakin maju? Makin maju banjirnya mungkin ya. Tadinya cuma di jalanan, sekarang sampai masuk ke rumah. Makanya tepatlah kalau dikatakan ternyata AHY mengidap sindrom halu tadi. Entah bagaimana asalnya dalam pemikiran beliau sehingga bisa keluar kata-kata tersebut. Bagi kita yang rakyat biasa tentu tidak merasakan kebahagiaan dan kesejahteraan yang AHY maksudkan tadi. Kemacetan sudah kembali normal di banyak jalanan Jakarta. Percayalah, saya hampir mengalaminya setiap hari. Tidak ada pembangunan yang berarti di Jakarta, yang ada hanya kerajinan rotan yang sekarang sudah rusak. Menyusul gelaran Formula E yang menyerap dana yang membengkak sampai 60 miliar rupiah hanya untuk pembangunan sirkuitnya saja. Banjir yang masih menghantui apabila hujan deras turun dan sudahlah. Bagi Mas AHY yang tampan mungkin sudah merasakan bahagia dan sejahtera yang dia maksud tadi. Tentu saja hidup tidak berkekurangan, punya keluarga bahagia, segala fasilitas tersedia. Jika patokan ini yang membuat Mas AHY halu dan berkata demikian tentang kondisi warga Jakarta di bawah kepemimpinan Anies, maka wajar saja. Hampir mirip dengan banyak anak muda zaman sekarang yang segalanya serba instan dan harus tersedia, hingga akhirnya sering berpikiran halu.
Padahal Mas Ahy sendiri pernah mendapatkan pendidikan dan dinas militer hingga memperoleh pangkat mayor. Tapi ternyata nafsu akan kekuasaan ternyata bisa membutakan semuanya hingga berakhir dengan delusi atau halusinasi belaka. Begitulah halu-halu. Bagaimana menurut Anda? Kita hadir bersama-sama di sini dalam rangka sebuah cita-cita besar dan pekerjaan besar yang akan kita segera mulai, yaitu pembangunan Ibu Kota Nusantara. Penyatuan air dan tanah dari 34 provinsi, simbol penyatuan negeri di IKN Nusantara, ditulis oleh Widodo SP dari Suar.com. Prosesi Nusantara 1 digelar tanpa hambatan berarti, tepat di titik nol Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara pada Senin pagi 14 Maret 2022 dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Momen sakral dan penuh makna filosofis terlihat saat prosesi memasukkan air dan tanah yang dibawa oleh para gubernur atau yang mewakili yang berasal dari 34 provinsi di Indonesia ke dalam sebuah kendi tanah liat yang diberi nama Kendi Nusantara. Di titik nol IKN itu pula berkumandang Indonesia Raya untuk pertama kalinya di lokasi yang kelak akan menjadi pengganti DKI Jakarta sebagai ibu kota yang baru. Ini merupakan bentuk kebinekaan kita dan persatuan yang kuat di antara kita dalam rangka membangun Ibu Kota Nusantara ini. Pada hari ini kita hadir bersama-sama di sini dalam rangka sebuah cita-cita besar dan pekerjaan besar yang akan kita segera mulai, yaitu pembangunan Ibu Kota Nusantara, kata Presiden Jokowi dalam sambutannya terkait prosesi penyatuan air dan tanah di IKN Nusantara. Buat saya ide penyatuan air dan tanah itu sangat keren. Selain penuh makna dan menjadi simbol semangat persatuan dan kesatuan bangsa yang memang harus mengawali pembangunan IKN Nusantara di daerah yang telah ditentukan. Beragam asal air dan tanah yang dibawa oleh para gubernur juga menarik karena syarat makna jika melihat alasan atau asal lokasi pengambilan air dan tanah itu. Salah satunya Ganjar Pranowo yang mewakili Jawa Tengah dengan membawa air dan tanah dari lokasi yang disebut sebagai pusat bumi atau pusat dunia yang terletak di Jawa Tengah. Saya pernah dengar cerita mengenai lokasi yang dimaksud yang terletak di daerah pegunungan. Katanya diyakini daerah tersebut punya daya magis dan secara spiritual sangat kuat.